Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Farida Istiqomah dengan NIM 1911100039. Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas HKI 2C, Fakultas Syariah, mata kuliah Bahasa Arab. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu isim. Isim yaitu kata benda. Isim yaitu kata benda. Isim yaitu kata benda. Kata benda bisa jadi seperti Stop. Benda mati, tumbuhan, hewan, dan tempat, dan lain-lain juga bisa, dan lain-lain. Benda mati itu contohnya seperti kursiun, yaitu kursi. Untuk yang tumbuhan itu iwajatun, yaitu salah. Contohnya benda mati seperti kursiun. Yaitu kursi. Kalau tumbuhan zahratun, yaitu bunga. Hewan iwazatun, yaitu angsa. Kalau untuk tempat aku ngambil contoh syukun, yaitu pasar. Baiklah, untuk yang kedua, melanjutkan yang kedua tentang apa itu isim ghairu munsorif. Isim ghairu munsorif yaitu sebuah isim jika tidak diberi alif lam maka harus diberi tanwin di akhirnya. Tetapi ada beberapa yang membuat sebuah isim tetap tidak boleh diberi tanwin meskipun tidak diberi alif lam. Isim ini dikenal dengan isim ghairu munsorif, alias isim yang tidak boleh ditanwin. Contohnya seperti ini. Nama wanita yang pertama itu Fatimah. Itu artinya Fatimah, ini yang tidak boleh ditanwin juga. Yang kedua, nama laki-laki yang berakhiran tak marbuto, itu juga tidak boleh ditanwin seperti Hamzah. Ini yang berakhiran tak marbuto. Untuk yang ketiga yaitu nama yang tidak ada dalam bahasa Arab, itu seperti Yakub. Ini yang tidak nama yang tidak diambil dalam bahasa Arab. Idris juga. Idrisu.
Idris. Ini. Baiklah, untuk melanjutkan yang ketiga, poin yang ketiga yaitu tentang isim muzakkar. Isim muzakkar yaitu isim atau kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki. Contohnya seperti rojulun, itu seorang laki-laki. Beginilah ya, rojulun, seorang laki-laki. Ini isim muzakkar. Isim muzakkar juga banyak macam-macamnya. Yang pertama isim muzakkar hakiki, yaitu semua isim yang menunjukkan arti laki-laki baik dari golongan manusia ataupun hewan. Contohnya seperti ini. Sobiyun. Sobiyun. Ini artinya seorang laki-laki. Betul? Seorang anak, maaf. Seorang anak atau balita laki-laki. Ini menunjukkan nama manusia ya, contohnya. Terus yang kedua, contoh yang kedua itu menunjukkan hewan. Aku ambil contoh apa? Jamalun. Jamalun yaitu unta. Ini buat yang contoh hewan dan ini buat contoh yang nama laki-laki. Untuk yang kedua yaitu muzakkar majazi, yaitu isim yang dianggap muzakkar laki-laki atau laki-laki sesuai kesepakatan orang Arab, baik dari benda mati ataupun tanaman. Contohnya seperti ini. Apa tadi? Benda mati. Kalau untuk contoh benda mati itu aku ambil kitabun. Ya kan, kitabun. Kitabun itu buku. Ini untuk contoh benda mati. Untuk contoh yang tanaman aku ambil sajarun. Sajarun itu pohon. Ini ya untuk benda mati yang ini untuk tanaman. Kalau yang benda mati tadi kitabun, buku. Baiklah, melanjutkan poin yang keempat yaitu pengertian isim mu'annas. Isim mu'annas yaitu isim yang menunjukkan arti perempuan. Contohnya seperti imrotun. Imrotun yaitu wanita. Ini menunjukkan perempuan ya, karena wanita itu perempuan, tidak mungkin laki-laki. Ciri mu'annas juga banyak macam-macamnya. Yang pertama itu mu'annas lafdi, yaitu isim yang menunjukkan arti perempuan. Dilihat dari lafalnya, yaitu kemasukan tanda taknis berupa tak marbutoh di akhir kata. Contohnya seperti ini. Contohnya Fatimah. Contohnya seperti Fatimatun. Gimana Fatimah? Fatimatun. Ini kan berakhiran kata akhirnya itu tak marbuto, makanya dia bisa disebut dengan mu'annas lafdi.
Untuk yang kedua yaitu mu'annas maknawi, yaitu isim yang menunjukkan arti perempuan tapi tidak memiliki tanda mu'annas. Contohnya seperti Zainab. Itu tuh maksudnya seperti ini. Arti perempuan, bukan ini ya, bukan, maaf salah, nanti dipotong aja. Contohnya tadi seperti Zainab, Zainab. Ini artinya Zainab. Ini contoh dari mu'annas maknawi. Selanjutnya yang ketiga mu'annas hakiki, yaitu isim yang menunjukkan arti perempuan baik dari manusia atau hewan. Contohnya imrotun. Tadi sudah ya di atas. Imrotun itu artinya wanita. Untuk yang terakhir yaitu mu'annas majazi, yaitu isim yang beramal seperti amal perempuan atau disifati perempuan atau dianggap perempuan. Itu contohnya seperti samaun. Ini ya. Samaun yaitu langit. Paham? Baiklah, akan melanjutkan lagi untuk materi yang kelima, yaitu perbedaan isim muzakkar dan mu'annas. Perbedaannya, cara membedakannya itu tuh dengan terlebih dahulu kita mengenali kelompok isim mu'annas. Jika kita udah mengenal isim mu'annas, jika termasuk ke dalam isim mu'annas, maka kita bisa masukkan ke dalam kelompok isim muzakkar. Itu perbedaannya. Materi yang keenam yaitu isim nakiroh. Isim nakiroh yaitu isim yang penunjukan bendanya belum tertentu atau masih umum. Isim nakiroh biasanya ditandai dengan tanwin. Tanwin ini ya, ditandai dengan tanwin. Ini tanwin. Tandai dengan ini jika isim nakiroh. Pada akhir kalimat ya. Contohnya gini. Seorang anak itu waladun. Nah, ini kan akhirnya berakhiran dengan tanwin. Tanwin yang ini. Makanya dia bisa dikatakan dengan isim nakiroh. Baiklah, untuk pengertian yang selanjutnya yaitu materi selanjutnya tentang isim ma'rifat. Isim ma'rifat yaitu isim yang menunjukkan bendanya sudah tertentu. Maksudnya jelas benda yang dimaksudnya itu ya, berbeda dengan yang isim nakiroh tadi. Contohnya gini. Al-waladun. Al-waladu itu anak itu kan maksudnya udah jelas tujuan ke anak itu tadi. Berarti misalnya si dia udah tertuju ke dia kalau isim nakiroh. Kalau isim isim ma'rifat maksudnya tadi, maaf. Kalau yang untuk isim nakiroh kan seorang anak. Nah, seorang anak kan belum tentu mana anaknya yang mana gitu. Baiklah, akan melanjutkan selanjutnya. Untuk yang 8, perbedaan isim nakiroh dan isim ma'rifat. Perbedaannya gini. Kalau menurut saya, kalau isim nakiroh itu
sudah maksud apa belum jelas tertuju ke siapa. Tapi jika isim ma'rifat yaitu sudah jelas bahwa ke dia tujuannya, bahwa ke dia nunjuknya. Tuh. Baiklah, melanjutkan yang materi selanjutnya yaitu tentang pengertian jumlah fi'liyah dan syarat-syaratnya apa saja. Jumlah fi'liyah yaitu jumlah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja sama dengan namanya namanya. Kalimat ini biasanya tersusun dari fi'il atau kata kerja dan fa'il atau subjeknya. Fi'il itu kata kerja. Di sini biasanya berupa fi'il mahdi atau kata kerja lampau. Tapi bisa juga jika menggunakan fi'il mudhorek yang bisa dilakukan. Terus fa'il. Fa'il itu subjek. Dalam jumlah fi'liyah bisa tampak suatu fa'il yaitu subjek. Dalam jumlah fi'liyah bisa nampak dohir atau biasanya ditandai dengan nama orang atau suatu benda. Bisa juga secara tidak nampak domir atau biasanya jumlah fi'liyah dan fa'il subjek. Yang tidak nampak ini berada di tengah-tengah paragraf karena domirnya sudah disebutkan di awal paragraf. Contohnya seperti ini. Contohnya Zahaba, terlalu besar. Zahaba Ahmadu ilal masjid. Ini kan artinya Ahmad telah pergi ke masjid. Nah, di sini Ahmadu ini mana Ahmadu nih? Ini sebagai fa'il karena dia sebagai objek. Kalau dahaba ini sebagai fi'il karena dia kata benda. Kata kerja maksudnya, maaf. Fi'il itu kata kerja. Baiklah, melanjutkan yang ke poin yang selanjutnya yaitu tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yaitu kalimat bahasa Arab yang terdiri dari dua kelompok isim, kata benda. Isim yang pertama yaitu mubtada dan isim yang kedua yaitu khobar. Jumlah ismiyah termasuk jumlah mufidah yaitu kalimat yang maknanya dapat kita lanjutnya yaitu tentang tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yaitu kalimat bahasa Arab yang terdiri dari dua kelompok isim, kata benda. Isim yang pertama itu mubtada dan isim yang kedua yaitu khobar. Jumlah ismiyah termasuk jumlah mufidah yaitu kalimat yang maknanya dapat kita pahami dengan sempurna. Contohnya seperti kita ambil contoh biar mudah dipahami. Contohnya seperti Zaidun.
Zaidun Saimun, yaitu artinya Zaid berdiri. Ini dengan isimnya muzakkar. Karena apa? Karena kata Zaid ini sebagai mubtada dan qaimun itu sebagai khobar. Semuanya itu sama-sama isim mufrad atau kata benda tunggal dan muzakkar kata benda berjenis laki-laki, karena ini Zaid ini laki-laki. Baiklah, contoh yang selanjutnya itu muslimun, muslimani, qaimani, yaitu artinya dua orang muslim berdiri. Ini pakai isim muannas dengan isim muannas. Karena apa? Karena kata muslimani ini sebagai mubtada atau objek, dan kata qaimani itu sebagai khobar. Keduanya sama-sama isim tasniyah atau kata benda yang menunjukkan arti dua. Baiklah, kita akan melanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang apa itu fi'il lazim. Fi'il lazim yaitu kata benda yang tidak membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. Dalam bahasa Indonesia biasanya dikenal dengan kata kerja intransitif. Contohnya seperti ini. Jalasa, kelihatan ya. Kemana lagi? Seperti ini. Jalasa tibu. Jalasa ini sebagai fi'il lazim. Fi'il lazim yang artinya duduk. Kalau tolibu itu sebagai fa'il atau pelaku yang artinya siswa itu. Jadi artinya jalasa tolibu itu siswa itu duduk. Sangat jelas di sini karena apa? Sama sekali tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih untuk menjadi kalimat yang sempurna dan mudah memahaminya. Di sini fa'il lazim hanya membutuhkan fa'il atau pelaku hanya membutuhkan Di sini fa'il lazim hanya membutuhkan fa'il atau pelaku tapi tidak membutuhkan maf'ul bih. Itu untuk yang fa'il lazim. Baiklah, kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang fi'il mubtadi. Fi'il mubtadi yaitu kata kerja yang membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. Dalam bahasa Indonesia biasanya dikenal dengan
kata kerja transitif. Contoh ya. Contohnya apa ini? Fataha. Fataha. Arrojadu. Arrojudu. Al-babu. Tidak ingat lagi. Sini ya. Fata'a. Rajudu. Baba. Di sini fatahanya sini sebagai fiil mubtada. Mubtadi maksudnya, yang artinya itu membuka. Sedangkan arrojulu itu sebagai fa'il atau pelaku. Nah, sedangkan babu ini sebagai maf'ul bih atau objeknya, yang artinya pintu. Jadi ini artinya lelaki itu membuka pintu. Itulah. Baik, akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Baiklah, melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu menghafal. Hadihi. Yang pertama, hadihi Muhammadun. Ini seorang Muhammad. Hatani Muhammadani. Ini dua orang Muhammad. Hadihi Muhammaduna. Ini banyak Muhammad. Hadihi Tobibatun. Ini seorang dokter. Hatani Tobibatani. Batani. Ini dua orang dokter. Hadihi Tobibatun. Ini banyak dokter perempuan. Zalika tajiru itu ini seorang pedagang. Zanika tajironi itu dua orang pedagang. Ulaika tujarun itu banyak pedagang. Tilka solihatun itu seorang solihah. Tanika solihatani itu dua orang solihah. Aulaika solihatu itu banyak solihah. Itu untuk yang berakal. Untuk yang tidak berakal, hadza qolamu itu satu pen, ini satu pena. Hadzani qolamani itu ini dua pena. Akulamu ini banyak pena. Hadihi bakorotun ini satu sapi. Matani bakorotani ini dua sapi. Hadihi bakorotun ini banyak sapi. Darika jabalun itu sebuah gunung. Zanika jabalani itu
itu 2 gunung. Tilka jibalun, itu banyak gunung. Tilka madrasatun, itu madrasah. Tanika madrasatani, itu 2 madrasah. Tilka madrasatu, itu banyak madrasah. Terima kasih. Baiklah itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.